Di negeri-negeri Teluk, rakyat dibesarkan dalam keyakinan sederhana bahwa selama pangkalan militer Amerika berdiri di tanah mereka, langit akan aman dan perang akan menjauh. Keyakinan itu ditanamkan sejak dini, diulang dalam pidato resmi, dan diperlakukan seolah hukum alam. Namun yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Kehadiran pangkalan asing tidak menghilangkan ancaman, melainkan memindahkan ancaman tepat di halaman mereka sendiri. Inilah kebodohan yang akut, sekaligus bukti hilangnya kedaulatan secara total. Negara membayar mahal untuk perlindungan, tetapi yang datang justru resiko permanen. Tanah yang seharusnya menjadi ruang aman berubah menjadi titik sasaran yang sah dalam perhitungan militer siapapun yang bermusuhan dengan Amerika. Rudal tidak mengenal kontrak diplomatik. Rudal hanya mengenal koordinat. Para penguasa kawasan itu memahami konsekuensi itu sejak awal. Mereka tahu bahwa menerima pangkalan asing berarti mengikat nasib keamanan nasional pada keputusan negara lain. Penolakan hampir tidak mungkin dilakukan karena posisi tawar yang lemah. Pilihannya bukan antara aman dan berbahaya, melainkan antara berbahaya dengan pelindung atau berbahaya sendirian. Dari situlah lahir ketergantungan yang dilembagakan, yaitu membayar mahal untuk kehilangan kebebasan menentukan nasib sendiri. Ironi berikutnya lebih pahit. Pihak yang membayar justru menjadi pihak yang paling rentan. Infrastruktur militer raksasa, radar canggih, jet tempur, armada laut, dan sistem pertahanan yang berlapis dipamerkan sebagai perisai. Padahal bagi lawan itu adalah bukti pengepungan. Dari sudut pandang Iran, lingkaran pangkalan militer di Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Saudi, Kuwait, hingga Oman adalah konfigurasi tekanan yang nyata. Pengepungan tidak perlu diumumkan, karena ia terlihat dari arah senjata dan jangkauan sistem yang dipasang. Karena itu, ketika ketegangan meningkat, agresi dilakukan, sasaran tidak diarahkan kepada identitas politik negara-negara Teluk, melainkan kepada proyeksi kekuatan Amerika yang berdiri di atas tanah mereka. Iran tidak perlu menyerang jauh melintasi samudera. Target sudah berada dalam jangkauan. Logika ini terlalu universal. Negara manapun yang merasa dikepung akan berusaha melumpuhkan titik-titik kekuatan lawan yang paling dekat. Dalam episode ini, Iran tidak sekadar ingin bertahan. Iran ingin membalikkan keadaan dan memaksa pengakuan atas posisinya sebagai kekuatan yang tidak bisa diperlakukan sebagai objek tekanan semata. Pengakuan itu berarti posisi tawar baru, yaitu kemampuan memaksa pihak lain memperhitungkan kepentingannya secara setara. Yang berbicara bukan sekadar kemarahan, melainkan kalkulasi strategis dari bangsa yang merasa dikepung. Amerika memahami bahasa itu, tetapi prioritasnya tetap kepentingan sendiri dan keamanan Israel. Jaminan keamanan kepada negara-negara Teluk berlaku selama sejalan dengan kepentingan itu. Ketika krisis menyentuh inti kepentingan Washington, respon akan cepat. Ketika yang terancam adalah tuan rumah pangkalan, respon tidak selalu memiliki urgensi yang sama. Disinilah terlihat bahwa perlindungan yang dibeli bukan perlindungan absolut, tapi perlindungan bersyarat, bahkan perlindungan palsu. Akibatnya, negara-negara Teluk berada dalam posisi yang paling sulit. Mereka telah mengikat sistem energi, teknologi, komunikasi, pendidikan militer, hingga keamanan nasional pada arsitektur yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan. Bukan untuk menggantinya. Infrastruktur modern berdiri megah, tetapi keputusan strategisnya tetap berada di luar jangkauan penuh mereka. Ketika bangsa yang merasa dikepung memilih untuk melawan, getaran pertama tidak terasa di ibu kota negara adidaya yang jauh, tapi di tanah tempat pangkalan itu berdiri. Disitulah paradoks mencapai bentuk paling telanjang. Negara membayar untuk perlindungan, tetapi menerima ancaman. Negara berharap stabilitas, tetapi mendapatkan status sebagai garis depan dalam konfrontasi. Negara mempertahankan rezimnya, tetapi kehilangan kedaulatan yang membuat sebuah negara yang benar-benar merdeka. Kawasan itu kini menjadi panggung di mana ketergantungan, kemarahan, dan kepentingan saling berkelindan. Iran berusaha keluar dari posisi tertekan menuju pengakuan yang lebih tinggi. Amerika berusaha menjaga dominasi tanpa menanggung biaya konflik yang tak terkendali. Negara-negara Teluk terus berusaha bertahan di antara keduanya dengan ruang gerak yang semakin sempit. Pada akhirnya, yang tersisa adalah ironi mahal berupa membayar untuk keamanan namun kehilangan rasa aman. Membeli perlindungan namun menjadi sasaran. Mempertahankan kekuasaan namun mengorbankan kedaulatan. Dan ketika semua itu terjadi secara sadar serta terus dipertahankan, sulit menyebutnya sebagai strategi cerdas. Yang tampak justru sebuah kebodohan akut yang dilembagakan, dipelihara dan diwariskan satu generasi ke generasi berikutnya. Refresh your mind. Join Diagnosa Logika. Share knowledge ini.